Seringkali kita merasa seakan hidup di dalam drama keluarga yang tiada akhir, di mana kita terus-menerus menjadi tokoh sampingan. Rasanya seperti kita hanya ada untuk melayani ego orang lain, sampai-sampai diri sendiri terlupakan. Tapi, kenapa ya kita begitu mudah mengalah? Apakah karena kita ingin menjaga kedamaian, atau takut menimbulkan konflik yang mungkin tidak akan berujung baik? Kita mungkin sudah terlalu nyaman dalam peran itu. Nah, di episode kali ini, kita bakal mengupas tuntas kebiasaan ini. Apa sebenarnya yang membuat kita terus mengalah, meskipun seringkali itu merugikan diri kita sendiri? Yuk, kita mulai dengan melihat beberapa alasan di balik pola pikir ini dan bagaimana kita bisa mulai menghentikannya. Mari kita masuki bab pertama yang akan mengungkap alasan mengapa kita berperilaku demikian. Chap 1. Menyelami alasannya. Kita mulai dengan pertanyaan dasar. Kenapa sih kita mengalah? Apakah kita benar-benar ingin menjaga kedamaian? Atau mungkin kita takut pada konflik? Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan untuk tidak melawan arus. Jadi, bisa dibilang ini adalah warisan budaya, di mana setiap kali kita menyuarakan pendapat, kita langsung dianggap sebagai troublemaker. Rasanya seperti ada semacam pesan di dalam diri kita yang berkata, jangan bikin keributan, nanti jadi masalah. Ironisnya, dengan terus mengalah, kita justru menciptakan masalah yang lebih besar, yaitu kehilangan jati diri. Dalam situasi-situasi tersebut, seringkali perasaan tidak nyaman muncul setelah kita menyadari bahwa kita mengabaikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri demi orang lain. Akhirnya, kita bingung siapa diri kita yang sebenarnya. Chap 2. Mengapa keluarga bisa jadi penjara? Keluarga seharusnya jadi tempat yang aman, tapi seringkali justru jadi sangkar. Kita semua pasti pernah merasakan pressure dari keluarga, di mana harapan mereka terasa seperti beban di pundak kita. Misalnya, ketika kita diminta untuk mengikuti tradisi yang tidak kita setujui atau menanggapi kritik yang tajam dengan senyuman. Kita bisa jadi merasa terjebak dalam peran yang tak kita pilih. Sekarang, bayangkan ketika kita terus-menerus mengalah demi menghindari rasa tidak nyaman itu. Kita tumbuh di dalam dinamika yang membuat kita sulit untuk berbicara jujur, bahkan kepada orang-orang terdekat kita. Lagi-lagi, mengalah bisa jadi cara untuk menghilangkan konflik jangka pendek, tapi pada akhirnya justru menghasilkan perasaan terasing dari diri sendiri dan keluarga. Menariknya, kita seringkali berusaha menciptakan kedamaian yang sebenarnya hanya ilusi. Chap 3. Ego versus keluarga. Ego seringkali menjadi faktor utama di balik konflik dalam keluarga. Ketika satu orang mengalah, yang lain merasa seperti mereka memiliki kekuasaan atas situasi. Disinilah lingkaran setan dimulai. Seringkali kita harus memilih antara berkompromi demi menjaga keharmonisan atau menjadi diri sendiri yang bisa berujung pada ketegangan. Kita jadi sering mengorbankan apa yang kita inginkan demi menjaga wajah baik di depan orang tua atau pasangan. Kebayang gak sih, betapa melelahkannya hidup seperti itu? Kita merasa terhambat dan tidak bisa jadi diri sendiri, hanya demi untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Menghadapi situasi ini butuh keberanian, dan seringkali langkah pertama adalah dengan menyadari ego kita sendiri dan bagaimana itu berkontribusi dalam ketidakadilan emosional. Chap 4. Langkah praktis menghadapi kebiasaan ini. Menghadapi kebiasaan mengalah memang tidak mudah, tapi ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Pertama, mulai dari diri sendiri. Coba bertanya pada diri sendiri, apa yang aku mau? Kedua, komunikasikan keinginanmu dengan jelas. Ingat, tidak ada salahnya untuk berbicara. Ketiga, cobalah untuk mendalami alasan di balik sikap mengalah ini. Apakah hasil dari pengalaman masa lalu yang negatif? Keempat, jangan takut untuk menunjukkan ketidaksetujuanmu. Bukan berarti bertengkar,
Tapi cukup untuk menunjukkan bahwasannya kamu punya pendapat dan itu penting. Dengan langkah-langkah ini, kamu mulai membangun kepercayaan diri dan meruntuhkan tembok yang membatasi dirimu dari keluarga. Pelan-pelan, kamu akan menemukan suara sebenarnya yang selama ini terpendam. Chapter 5, Menemukan Diri Sendiri. Saat kamu mulai mampu berhadapan dengan kebiasaan mengalah, saat itulah kamu mulai menemukan diri sendiri. Mungkin awalnya terasa berat, kamu akan menemukan banyak keraguan dan ketakutan. Tetapi inilah saat kamu mulai melangkah keluar dari bayang-bayang. Apakah kamu siap untuk mengguncang dunia kecil yang selama ini kamu huni? Ini adalah proses yang memakan waktu dan kamu akan menghadapi tantangan di sepanjang jalan. Namun, ingatlah bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih berharga daripada terus-menerus mengalah demi keharmonisan. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapatmu, karena itu bagian dari siapa kamu. Ketika kamu belajar untuk mengekspresikan diri, kamu akan membuat ruang untuk hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang yang kamu cintai. Ingat, hubungan yang baik adalah yang didasarkan pada saling menghargai, bukan pada pengorbanan satu pihak. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh agar terus terupdate dengan konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.